Halo semuanya, saya Widi Santoso, berNIM 535150031, dan teman sekelompok saya Kedi 535150013 akan menjelaskan tentang sistem operasi chapter 4 mengenai threads. Yang pertama di threads ini saya akan menjelaskan tentang keseluruhannya, multi-core programming, model multi-threading, thread libraries, implicit threading, dan masalah pada threading, dan juga contoh operasi sistemnya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan sebuah gagasan dari thread. Yang terpenting, unit dari CPU, penggunaan form berbasis dari multi-thread computer system, dan juga membahas API for Pthreads, Windows, dan Java Thread Libraries. Dan juga untuk memeriksa sejumlah strategi yang berhubungan dengan implicit threading. Lalu memeriksa masalah yang berkaitan dengan multi-thread programming, dan juga untuk mengcover operasi sistem yang mendukung thread di Windows dan Linux. Lalu motivasinya adalah sebagian besar aplikasi yang modern adalah multi-thread. Thread dijalankan dengan aplikasi. Banyak pekerjaan dengan aplikasi bisa diimplementasikan oleh thread yang berbeda, thread yang terpisah, yaitu update display, fetch data, spell checking, dan jawaban dari permintaan network. Lalu proses pembuatannya sangat berat, sehingga pembuatan thread lebih ringan. Kodenya lebih sederhana untuk meningkatkan efisiensi. Lalu kernelnya umumnya bersifat multi-thread. Lalu ini adalah multi-thread server arsitektur. Yang pertama dari klien ke server, lalu dari server ke thread, lalu dari server bisa balik ke server. Yang pertama, klien ke server itu request. Lalu yang kedua, server ke thread itu membuat thread baru untuk menciptakan thread baru untuk permintaan layanan yang kedua, dan yang ketiga melanjutkan dari server untuk menambahkan permintaan klien. Lalu keuntungannya adalah pertama, responsif, kedua, pembagian resource, ketiga, ekonomi, dan keempat, scalability. Responsif itu mengizinkan untuk melanjutkan eksekusi jika bagian dari proses diblokir, terutama yang terpenting untuk user interface.
Dan resource sharing itu thread membagi resource dari proses lebih mudah dari membagi memori atau membagi pesan yang lewat. Yang ketiga, ekonomi. Lebih mudah juga dari proses creation. Lebih rendah dari proses creation. Terus penukaran thread lebih rendah. Penukaran thread lebih rendah dan tinggi daripada penukaran konteks. Lalu scalability, prosesnya lebih menguntungkan dari multiprosesor arsitektur. Sekarang saya akan menjelaskan multicore programming. Multicore atau multiprosesor system. Multicore atau multiprosesor system memberikan tekanan pada programmer. Tantangannya meliputi aktivitas yang terpisah, terus keseimbangannya, pemisahan data, dan ketergantungan data, testing, dan debugging. Lalu ada parallelism. Ya, parallelism mengartikan sistem bisa bekerja lebih dari satu pekerjaan secara bersamaan. Lalu konkurensi itu mendukung satu tugas yang membuat suatu kemajuan. Contohnya single processor atau core lebih menjadwalkan daripada konkurensi. Multicore programming yang selanjutnya, tipe dari parallelism. Yang pertama ada data parallelism, distribusi dari subset yang berdata sama melewati banyak core dengan operasi yang sama di setiap operasinya. Lalu ada text parallelism, mendistribusikan thread melewati core di setiap threadnya menjalankan keunikan masing-masing operasi. Lalu perkembangan thread dapat dilihat secara arsitektural yang mendukung thread. Contohnya, CPU mempunyai core yang sama dengan hardware thread. Lalu yang kedua, pertimbangan Oracle Spark T4 dengan 8 core dan 8 hardware thread per core-nya. Di single core ini hanya menjalankan satu pekerjaan aja dengan satu waktu. Kalau di parallel multi-core system ini mengerjakan lebih banyak pekerjaan daripada single core dengan waktu yang bersamaan. Lalu ini adalah single dan multi-thread process. Yang bagian kiri adalah single thread process. Lalu yang kanan multi-thread process. Ya, di single thread ini terdiri dari satu kode, satu data file, satu data, satu file, satu register, dan satu stub. Untuk di multi-thread ini mempunyai satu kode, satu data, dan satu file, tetapi memiliki 3 register, 3 stub sesuai dengan apa yang dijalankannya. Misalkan ada 3 yang perlu dijalankan, maka 3 juga registernya dan 3 stub. Lalu saya akan menjelaskan tentang hukum AMDAL, yaitu mengidentifikasikan performa keuntungan dari menambahkan core ke aplikasi
yang berserial sama dan paralel komponen yang paralel. S adalah serial. S adalah bagian dari serial. N merupakan processing core. Jika aplikasinya 75% paralel per 25% serial, maka perpindahan satu ke dua core menghasilkan percepatan dari 1,6 kali. Sebagai N muncul sebagai infinity dan percepatan 1/s. Bagian dari serial dari aplikasi memiliki tidak proporsional pada efek dari performa dari penambahan core tambahan. Tapi apa hukumnya berhubungan dengan multi-core sistem kontemporer? Lalu selanjutnya di user thread dan kernel thread. User thread selesai di manajemen oleh user level thread library. 3 primary thread library meliputi POSIX threads, Windows threads, Java threads. Lalu di kernel thread dibantu oleh kernel dan contoh virtual umum untuk tujuan operasi sistem meliputi Windows, Solaris, Linux, True64 Unix, Mac OS X. Ini adalah multi-threading models. Ada many to one, one to one, many to many. Many to one, many user level threads dipetakan ke single kernel thread. Satu thread jika diblokir akan memblokir semuanya. Multi-thread mungkin tidak dapat dijalankan di paralel di multi-core system karena satu kernel thread mungkin akan dijalankan bersamaan. Beberapa sistem sudah menggunakan model jenis many to one seperti ini. Contohnya Solaris Green Threads, GNU Portable Threads, lalu one to one. Setiap user level threads dipetakan ke kernel thread. Menciptakan user level threads menciptakan juga kernel thread. Lebih konkurensi dari many to one. Jumlah thread per proses kadang-kadang dibatasi karena overheat. Contohnya seperti Windows, Linux, Solaris 9 dan sebagainya. Lalu many to many model mengizinkan banyak user level thread untuk dipetakan ke banyak kernel threads. Mengizinkan operasi sistem untuk membuat jumlah kernel thread. Mengizinkan operasi sistem untuk membuat beberapa jumlah kernel thread. Solaris sebelumnya ada di versi yang 9. Windows biasanya terhubung dengan thread fiber, paket thread fiber.
Lalu ada two level model, lebih mirip ke many to many, tetapi mengizinkan usernya biasanya terikat dengan kernel thread. Seperti contohnya IRIX, HPUX, True64 Unix, Solaris 8, dan sebagainya. Thread libraries. Thread libraries biasanya menyediakan programmer dengan API untuk menciptakan dan memanage threads. Dua utama implementasinya, library sepenuhnya ada di ruang user, dan kernel level library didukung oleh OS. Threads dapat dimungkinkan disediakan sebagai user level atau kernel level. Lalu POSIX standar API untuk pembuatan thread dan sinkronisasi. Spesifikasi bukan lebih ke spesifikasi tapi dan juga bukan ke implementasi. API menentukan kebiasaan dari thread library, lalu implementasi bergantung untuk kemajuan dari library. Lalu aplikasi yang umum di Unix OS yaitu Solaris, Linux, dan Mac OS X. Ini adalah contoh dari codingan Threads. Mulai dari include pthread.h, lalu include studio.h yang kita tulis dengan stdio, lalu insum yang berarti data ini dibagikan oleh thread. Lalu di bagian di sini thread memanggil fungsi, lalu di sini di bagian bawahnya, bagian poinnya, in main meliputi ini semua, lalu thread yang ini untuk mengidentifikasikan thread, lalu di bawahnya untuk menentukan atribut dari thread. Ini adalah kode pthread untuk gabung ke dalam 10 thread. Lalu ini adalah Windows Multithread untuk si program. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kedji. Terima kasih. Ya, Java Thread. Java Thread ini dikelola oleh JVM atau Java Virtual Machine. Nah, tipikal implementasi yang menggunakan thread modelnya oleh OS yang mendasarinya. Java Thread bisa dibuat dengan public interface runnable, kemudian kurung kerawal, buka kurung kerawal, public abstract void run, kemudian tutup kurung kerawal. Kemudian untuk ini harus dilanjutkan dengan memperluas kelas thread dan menerapkan antarmukanya. Ini adalah Java multithread programmingnya, yaitu adalah
class sum, private in sum, public in get sum, return sum, dan sebagainya. Ini juga lanjutannya. Ya, kemudian lanjut ke implicit trading. Nah, semakin tinggi angka untuk trace-nya, program maka semakin sulit untuk program semakin sulit dengan trade explicit. Kemudian ada 3 metode explorer, yaitu pertama adalah trade pools, OpenMP, Grand Central Dispatch. Ada juga metode lain, termasuk Microsoft Trading Building Block. Itu adalah Java Util Concurrence Package. Trade pools. Trade pools ini adalah ukuran waktu yang diperlukan untuk menciptakan trade yang melayani permintaan yang diajukan. Pada kenyataannya, trade dibuang seketika sesudah ia menyelesaikan tugasnya. Keuntungan dalam trade pools. Yang pertama adalah biasanya lebih sedikit, lebih cepat untuk melayani permintaan dengan trade yang ada daripada membuat trade baru. Kemudian 2. Mengizinkan angka trade di dalam aplikasi terikat dengan ukuran kumpulan. Kemudian ketiga, memisahkan tugas yang harus dilakukan dari running task yang berbeda. Kemudian OpenMP atau kepanjangannya Open Multiprocessing. Ini adalah kumpulan arahan compiler dan API untuk C, pemrograman C, C++, dan Fortran. Kemudian memberikan dukungan untuk pemrograman paralel di lingkungan memori yang sama. Kemudian mengidentifikasi wilayah paralel blok code yang dapat berjalan secara paralel. Grand Central Dispatch. Nah, ini teknologi Apple yang teknologi Apple untuk macOS X dan iOS operasi sistem. Ini adalah extensionnya untuk C, C++, Language API, dan Runtime Library. Nah, kegunaannya ini adalah mengizinkan identifikasi pada bagian sesi paralel block ditempatkan dalam antrian pengiriman tugas thread yang tersedia di kumpulan thread yang dihapus antriannya. Kemudian ada 2 jenis tipe dispatch. Pertama adalah serial, yaitu menghapus blok dalam urutan, dan kedua adalah concurrent atau bersamaan, yaitu dihapus dalam urutan FIFO, tetapi ada beberapa dihapus secara sekaligus. Isu pada trading yaitu semantik panggilan sistem fork dan exec. Kemudian ada signal handling, yaitu adalah sinkronus dan asinkronus. Trade cancellation of target trade, pembatalan trade pada target, atau asinkronus yang berbeda atau ditangguhkan. Trade local storage, scheduler activation, dan semantic of fork dan exec. Ini adalah pertanyaan yang mungkin ditanyakan, apakah fork hanya menduplikasi trade panggilan atau semua trade. Beberapa Unix memiliki 2 versi fork, yaitu ada exec, biasanya berfungsi seperti biasa, ganti progres yang berjalan. Signal handling, sinyal yang digunakan dalam sistem Unix untuk memberitahu proses bahwa peristiwa tertentu telah terjadi. Penanganan sinyal digunakan untuk memproses sinyal. Yang pertama adalah sinyal dihasilkan oleh peristiwa tertentu. Sinyal dikirim ke suatu proses. Ketiga, sinyal ditangani oleh salah satu
satu dari dua penanganan sinyal, yaitu standar atau kedua ditetapkan pengguna. Setiap sinyal hanya memiliki pengendalian default yang dijalankan kernel saat menangani sinyal. User defined signal bisa dihandle dengan default. Kemudian ada for single thread, bisa signal dihandle oleh proses. Lanjutan adalah di mana seharusnya sinyal dikirimkan untuk multi-threaded. Biasa sinyal itu dikirimkan sinyal ke thread yang digunakan oleh sinyal. Kemudian kirimkan sinyal ke setiap thread dalam proses. Kirimkan sinyal ke thread tertentu dalam proses. Kemudian tetapkan utas tertentu untuk menerima semua sinyal untuk proses tersebut. Kemudian thread cancellation atau mengakhiri thread sebelum selesai. Nah, thread yang akan dibatalkan adalah target thread. Dua pendekatan umumnya yaitu synchronous cancellation atau menterminate target thread. Kemudian deferred cancellation mengizinkan atau memungkinkan thread target untuk memeriksa secara berkala apakah itu harus dibatalkan. Dan code thread dan cancellation thread seperti di bawah ini adalah pt thread t, TID, terus create threadnya, pthread create, TIDO, worker, null, dan sebagainya. Kemudian lanjutan dari create cancellation adalah meminta pembatalan thread, meminta pembatalan thread yang di request dibatalkan, tapi pembatalan aktual tergantung pada status thread. Jika thread cancel dibatalkan, pembatalan tetap tertunda hingga utas thread mengakhirinya. Dengan jenis standar ditangguhkan atau jenis default yang ditangguhkan, yaitu pembatalan hanya terjadi saat thread mencapai titik pembatalan. Kalau pada Linux, pembatalan thread ditangani melalui thread local storage atau TLS, memungkinkan setiap thread memiliki salinan datanya sendiri. Berguna saat kita tidak memiliki kendali atas proses pembuatan thread, misal saat menggunakan kumpulan thread. Berbeda dengan variabel lokal. Variabel lokal hanya terlihat selama fungsi tunggal. Kemudian TLS terlihat di seluruh pemanggilan fungsi, mirip dengan data statik. TLS unik untuk setiap thread. Kemudian scheduler activation. Baik model dan two-level model memerlukan komunikasi untuk mempertahankan jumlah thread kernel yang dialokasikan untuk aplikasi. Biasanya menggunakan struktur data antara pengguna dan kernel lightweight proses LWP. Pertama, tampaknya menjadi prosesor dia menjadi virtual prosesor yang prosesnya men-schedule user thread untuk dijalankan, dan setiap LWP di attach ke kernel thread. Dan berapa banyak LWP yang dibuat. Scheduler activation. Aktivasi penjadwalan menyediakan panggilan biasanya kernel. Operating system example. Contoh sistem operasi yang thread yaitu adalah Windows thread dan Linux thread. Windows thread. Contohnya Windows thread itu diimplementasikan pada API
API for primary API for Windows 98, WinNT, Win 2000, WinXP, dan Win 7. Implementasinya, pemetaannya adalah 1:1 atau 1-to-1 mapping kernel level. Setiap thread berisi ID thread, set registrasi state processor, dan sebagainya. Kemudian kumpulan register, tumpuk stack, dan penyimpanan storage pribadi dikenal sebagai konteks thread. Dan struktur data primer thread meliputi a thread atau block to execute thread block, termasuk penunjuk untuk memproses milih thread mana dan ke thread dalam ruang kernel. KH thread, kernel thread block, ini untuk penjadwalan dan sinkronisasi info. Ini ada TEB atau thread environment block, itu adalah thread ID, user mode stack, thread local storage, dan in user space. Windows thread data struktur ini adalah struktur dari thread, KH thread, dan TEB. Thread start address, pointer to parent process, scheduling and synchronizing information, kernel stack, dan sebagainya. Kemudian Linux thread. Linux pembuatan thread dilakukan melalui panggilan sistem call atau clone. Clone memungkinkan tugas untuk berbagi ruangan alamat dari tugas proses. Kemudian sekian presentasi dari kami. Terima kasih.